Guru Tang Sangzang memberitahu jika di balik ngarai itu adalah kerajaan tulang. Menyuruh para muridnya untuk cepat karena mereka dikejar oleh kawanan monster. Setelah beberapa waktu berlari, mereka telah terkepung. Itu membuat mereka tidak ada pilihan lain selain bertarung. Beberapa saat bertarung, mereka kedatangan seseorang yang kemungkinan membantu mereka dalam menghadapi monster tersebut. Dengan mudah orang tersebut menghabisi para monster. Orang itu mengatakan bahwasannya ia diperintah oleh sang putri untuk menyambut Tang Sangzang. Tang Sangzang pun mengucapkan terima kasih. Bailang tak mengetahui mengapa kabut di sekitar kerajaan tulang putih begitu tebal. Tang Sangzang menjelaskan bahwasannya itu bukanlah kabut melainkan himayat yang terbentuk dari orang-orang mati yang tidak bisa hilang. Siluman di kerajaan tulang putih sudah begitu mengakar sampai ribuan tahun. Tidak bisa mati dan tidak bisa musnah, lagi pula itu adalah siluman jiwa gelap. Tang Sangzang mengingatkan agar mereka jangan sampai membuat masalah dengan para siluman tersebut. Zubaji membenarkan hal itu dan ia menambahkan bahwa di tempat itu sama seperti sekte jahat hutan Yin. Zubaji benar-benar ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Tang Sangzang nampaknya penasaran dengan keadaan kerajaan tulang putih yang sekarang. Tibalah mereka di kerajaan tulang putih. Bailang merasa jika kerajaan tulang putih ternyata tidaklah menakutkan, tidak seperti yang ia bayangkan. Putri tulang putih menyapa guru besar Tang Sangzang. Putri tulang dan Tang Sangzang sudah 10 tahun tidak berjumpa. Saat itu benar-benar membuat putri tulang putih terkenang. Tang Sangzang merasa kejadian itu barulah kemarin, tak menyangka ternyata sudah 10 tahun. Diperlihatkan kilas balik masa lalu. Saat itu kemungkinan adalah pertemuan pertama Tang Sangzang dan putri tulang putih. Di saat Tang Sangzang terluka, putri tulang itu mengatakan bahwa dirinya tidak ada niat untuk melukai Tang Sangzang. Dirinya mengaku jika telah menyukai Tang Sangzang. Saat putri itu memegang Tang Sangzang, ia meminta putri tulang untuk melepaskan tangannya. Siluman di kerajaan tulang putih selamanya tidak bisa lari dari tempat tersebut. Tang Sangzang saat itu mengingatkan bahwa dirinya dan putri tulang tidaklah sejenis. Memohon kepada putri tulang untuk menjaga kesopanan. Putri tulang berkata asalkan Tang Sangzang menjadi manusia mayat, maka mereka akan bisa bersama. Ketika akan mengubah Tang Sangzang menjadi manusia mayat, Sun Wukong datang tepat waktu dan menghajar putri tulang putih. Putri tulang kesal mengapa Sun Wukong mencampuri urusan dirinya. Sun Wukong tentu tidak tertarik dengan urusan putri tulang, melainkan ia melakukan hal itu karena telah mengusik gurunya. Putri tulang merasa jika Tang Sangzang adalah miliknya, siapapun yang menghalangi harus mati.
Sun Wukong menanyakan apakah Putri Tulang masih mengingat dirinya. Tentu saja putri itu masih mengingatnya. Putri Tulang berniat membawa mereka pergi jalan-jalan terlebih dahulu. Tang Sanjang tak menyangka di tempat itu telah terjadi perubahan yang begitu besar. Hal itu karena Putri Tulang dalam beberapa tahun terakhir terus berusaha melakukan perubahan, membuat kerajaan Tulang Putih berpenampilan baru. Putri Tulang mengatakan jika hal ini semua karena jasa Master Agung Tang Sanjang. Jika bukan karena pencerahan dari Tang Sanjang, kerajaan Tulang Putih tidak akan memiliki pemandangan seperti sekarang. Ketika Bailang akan menyentuh bola dari anak-anak kerajaan Tulang Putih, ia diperingatkan oleh Sun Wukong agar dirinya tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang-orang di tempat tersebut. Putri Tulang menjelaskan bahwasannya para siluman di kerajaan Tulang tidak berniat bermusuhan. Dalam pertemuan kali ini, Putri Tulang meminta satu permintaan kepada Tang Sanjang. Beberapa tahun ini dirinya telah banyak mengumpulkan banyak kitab suci kuno, hanya saja kepintarannya masih dangkal. Beberapa kitab sebagian besar sangat mendalam dan sulit dipahami. Meminta guru Tang Sanjang untuk tinggal dan menafsirkan kitab itu untuk dirinya. Sun Wukong menyarankan agar sebaiknya lebih cepat melewati tempat tersebut. Karena Putri Tulang terlihat begitu tulus ingin menjalankan Taoisme, maka Tang Sanjang pun pasti akan sepenuh tenaga membantu. Oleh karena demikian, Putri Tulang akan segera menyiapkan tempat tinggal untuk mereka beristirahat. Bailang melihat kamar yang begitu bagus sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dirinya tidur di tempat semewah itu. Melihat situasi di luar sangat ramai, Bailang berniat mengajak Xiao Yu keluar untuk berjalan-jalan. Namun Wuqing melarangnya dan meminta mereka untuk tetap menunggu di tempat itu dengan tenang. Xiao Yu mengira jika Wuqing terlalu mengkhawatirkan mereka. Ia memberi penjelasan bahwa ia merasa para siluman di kerajaan Tulang Putih semuanya sangat bersahabat. Namun krisis bahaya di jalan besar iblis biasanya tidak diduga. Menyarankan agar sebaiknya mereka semua mengurangi menimbulkan masalah. Sekali lagi Wuqing mengingatkan untuk menghindari masalah di luar harus mentaati peraturan pengawalan perjalanan ke barat. Ketika ingin mengingatkan Zubaji untuk lebih mendengarkan kata-katanya, tak mengira bahwa Baji sudah tidak ada di tempat tersebut. Ternyata Zubaji sedang makan-makan bersama Yihu si harimau. Zubaji menyarankan Yihu di masa depan untuk ikut hidup bersamanya. Meskipun menurut aturan dirinya hanya di nomor 2, namun Sun Wukong kakak pertama telah terlahir kembali menjadi seorang anak kecil. Zubaji mengatakan jika klan babi raksasa yang terkenal di jalan iblis besar, dirinya lah yang tertampan dan terhebat. Para gadis itu sepertinya mempunyai rencana jahat kepada Zubaji. Ia seperti memaksa Zubaji untuk meminum anggur, namun tidak diketahui apakah dicampur dengan sesuatu yang lain atau tidak. Tang Sanjang sedang menafsirkan kitab milik Putri Tulang. Putri Tulang menyarankan guru besar Tang Sanjang setelah selesai menafsirkan beberapa kitab untuk beristirahat di kerajaan Tulang beberapa hari. Tang Sanjang pun berterima kasih atas kebaikan Tuan Putri. Namun perjalanan kali ini mengemban tugas yang berat dan penting, tidak baik untuk ditunda-tunda. Sun Wukong mencurigai Putri Tulang yang berusaha keras untuk membuat mereka tinggal. Menduga jika Putri Tulang mempunyai niat lain, namun nampaknya Sun Wukong salah paham karena sebenarnya mereka juga ingin membantu dalam perjalanan Tang Sanjang ke barat. Sun Wukong untuk berjaga-jaga malam ini dirinya akan tinggal untuk menemani gurunya. Karena sudah larut malam, Tuan Putri Tulang pamit pergi. Sun Wukong menanyakan pendapat gurunya mengenai Putri Tulang. Tang Sanjang mengetahui jika kali ini warna mata Putri Tulang berwarna merah. Siluman yang seperti itu tidak akan melukai manusia. Sun Wukong tak mengerti hatinya seperti apa. Namun kali ini ia menyadari jika gurunya sedikit agak aneh. Tang Sanjang berpikir jika Wukong berubah menjadi seperti Baji, meminta Wukong untuk istirahat, sedangkan dirinya akan melanjutkan untuk menafsirkan kitab-kitab tersebut. Karena begitu, Sun Wukong menyindir gurunya untuk membantu Tuan Putri itu dengan rajin.
Nampak Ausu berjalan sendirian di keramaian. Ia sedikit bingung dengan keadaan kerajaan tulang yang sudah tak seperti yang ia tahu di masa lalu. Seseorang menawari daging yang membuat Ausu tertarik karena baunya begitu wangi. Ketika mengetahui jika itu adalah daging kuda, Ausu tidak jadi selera untuk memakan daging tersebut dan pergi meninggalkan tempat penjual daging. Sepertinya setelah Ausu pergi ada perubahan drastis pada raut muka si penjual. Ketika sedang berjalan, Ausu dikejutkan dengan seorang anak yang mengajaknya bermain bola. Ausu menendang bola itu yang membuat anak tersebut sedih dan menangis. Nampaknya anak itu sedang tidak menangis. Wajahnya berubah dan mengajak Ausu untuk melanjutkan bermain kembali. Ausu kaget melihat hal itu dan ia berlari dengan sangat kencang sambil berkata bahwa inilah baru kerajaan tulang putih yang ia kenal. 一起进行。这才是我认识的白骨国呀！